warahmatullahi wabarakatuh. Hai, di video kali ini saya akan bercerita sedikit tentang proses diturunkannya Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita mesti mengetahui bagaimana pertama kalinya Al-Quran diturunkan sampai bisa seperti sekarang ini. Dan tahukah kalian bahwa Al-Quran adalah bukti cinta Allah kepada hambanya? Nah, buat kalian yang penasaran, gimana sih proses diturunkannya Al-Quran itu? Simak video ini sampai habis ya. Awal mula wahyu datang kepada Nabi Muhammad SAW adalah berupa mimpi yang baik dalam hidupnya. Nabi Muhammad SAW suka menyendiri. Ia menyendiri di Gua Hira yang letaknya jauh sekali dari rumah. Pada suatu hari, saat Nabi Muhammad sedang beribadah di Gua Hira, tiba-tiba datang sesosok makhluk berbadan besar, memiliki sayap yang ukurannya juga sangat besar. Kemudian makhluk tersebut tiba-tiba memeluk Nabi Muhammad SAW dengan sangat erat dan keras, sampai-sampai Nabi Muhammad kesulitan bernafas. Ternyata makhluk berbadan besar itu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril memeluk kemudian melepaskan Nabi Muhammad sampai 3 kali dipeluk. Nabi Muhammad gemetar. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Iqra, bacalah." Nabi juga menjawab berulang kali, "Ma ana biqari, aku tidak bisa membaca." Sampai ketiga kali malaikat Jibril terus mengulang, "Iqra." Nabi Muhammad masih saja menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Sampai suatu ketika malaikat Jibril meneruskan bacaannya, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Setelah itu, setelah dibacakan dengan menyebut asma Allah, barulah Nabi Muhammad bisa mengikutinya dengan masih bergetar. Kemudian Nabi Muhammad SAW pulang dengan dada yang masih berguncang, bergetar sampai-sampai menggigil karena masih merasa kaget dan sangat berat. Hingga sampai di rumah, saat Nabi masih gugup dan kaget, ia berkata kepada Khadijah radhiyallahu anha istrinya, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku," kata Nabi Muhammad dengan suara bergetar, menggigil kepada istrinya. Nabi Muhammad sadar, ternyata yang memeluknya adalah malaikat Jibril, dan yang disampaikannya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu itu, menurut perhitungan para ahli, jatuh pada tanggal 17 Ramadan ketika usia Nabi Muhammad SAW mencapai 40 tahun. Firman Allah yang pertama kali dibacakan tadi oleh malaikat Jibril adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Nah, proses penurunan Al-Quran itu terdapat 2 tahap. Yang pertama, dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia secara keseluruhan, yaitu pada malam Lailatul Qadar, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ." Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Quran Surah Al-Qadar ayat 1-2. Yang kedua, dari langit ke bumi secara terpisah atau berangsur-angsur dalam jarak waktu kurang lebih 23 tahun. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Bismillahirrahmanirrahim.
وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Quran Surah Al-Isra ayat 106. Baiklah teman-teman, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Nantikan video-video terbarunya ya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel ini. Pesan untuk hari ini, Al-Quran adalah seorang sahabat yang tidak akan pernah mengecewakanmu, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.